di Malaysia, kita boleh merayu ya dengan alasan-alasan tertentu, besarnya mengikuti yang ditentukan oleh JPJ. Nah itu enaknya di situ, simple saja. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Oke, so teman-teman, di video kali ini Sari terjumpa salah satu video ini. Tajuk video ini adalah beda urusan mobil ataupun kereta di Malaysia dan juga Indonesia. Oke teman-teman, kita dengarkan video ini ya, supaya tambah-tambah informasi, saling mengetahui antara satu dan yang lainnya ya. Kalian ada pandangan lain, kalian boleh utarakan di komen dekat bawah ya. Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Salam. Ini saya sambil ngantar istri ke pasar, mau ngevlog dikit lah. Tentang apa ya? Oh ya, coba tentang perbedaan hal-hal yang berkaitan dengan mobil. Oke, antara kereta di ya, kereta Malaysia dan di Indonesia. Oke teman-teman, seperti apa ya, apa yang membedakannya, supaya tambah informasi kita ya. Silakan nanti disimpulkan mana yang lebih simple, lebih gampang, dan lebih murah. Pertama, soal surat kepemilikan mobil. Perbedaannya antara di Malaysia dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia guys, di Indonesia itu ada namanya BPKB. Oke. STNK. Ada namanya STNK. Ada namanya pajak. Di antara tiga itu, dua harus dibawa kemana-mana, kecuali BPKB. Nah, kalau di Malaysia ada namanya geran. Geran itu besarnya sepertiganya kertas A4. Surat kepemilikan kan? Ya. Itu bukti kepemilikan, satu lembar saja. Yang kedua, ada yang namanya rotek. Yang ditampalkan di cermin depan kan kereta? Pajak jalan. Nah, rotek ini ditempel di kaca depan berupa stiker guys, berupa stiker. Nah, kecil aja, ukurannya segini aja, ditempel di kaca di pojok depan, kiri atau bawah terserah, di tepi. Namun kalau untuk mendapatkan rotek ini harus, rotek itu pajak. Untuk mendapatkan rotek harus ada asuransi. Asuransi ini kalau di Malaysia hukumnya wajib guys, tidak boleh tidak. Kalau tidak membayar asuransi, maka tidak akan mendapatkan seperti STNK-nya Indonesia itu. Betul. Berapa harus bayar? Nah, asuransi ini macam-macam. Setidaknya ada dua. Ada namanya first party, ada namanya third party. Yang murah adalah yang kedua. Tentu saja karena murah, itu yang di cover hanya sedikit. Ya misalnya kalau hilang 80% diganti. Lalu kemudian kalau kecelakaan kita nabrak misalnya, maka mobil kita nggak dapat ganti. Yang dapat ganti adalah justru yang kita tabrak. Yes. Gitu guys. Sekarang berapa besarnya bayar rotek atau pajak jalan? Pajak jalan di sini murah. Kalau mobil saya 600 cc ini hanya Rp70. Kalau di Indonesia kurang lebih 250.000. Satu tahun. Namun ya, asuransinya
Namun asuransinya ini yang agak mahal. Asuransinya yang murah sekitar 425 ringgit. Berarti sekitar 1,5 juta, nggak sampai lah, nggak sampai 1,5 juta. Total habis kalau 1 tahun sekitar 1.750.000. Itu untuk 1 tahun. Lah bagaimana kalau nggak punya duit? Nggak apa-apa, beli 6 bulan. Jadi asuransinya beli 6 bulan, maka roteknya juga bisa beli 6 bulan guys. Separuhnya, kurang dari separuh nggak boleh. Jadi 6 bulan itu bisanya. Nah gitu. Lalu bagaimana kalau lambat? Kalau di Indonesia yang saya dengar, kalau lambat akan kena denda per hari. Per hari apa ya, sekitar 8.000 atau berapa gitu ya. Kalau di Malaysia nggak ada namanya denda. Nggak ada denda. Asalkan tidak sampai 1 tahun. 1 tahun atau 2 tahun. Kalau itu kalau lebih dari 1 atau 2 tahun itu akan ngurusnya harus dari awal lagi guys. Jadi kalau seandainya mobil saya roteknya mati, nggak punya duit, saya biarkan dulu, saya nggak pergi jauh-jauh ya. Nanti kalau sudah punya duit baru akan saya bayar asuransi dan roteknya, begitu. Oke, sekarang selanjutnya bagaimana cara mengurusnya. Kalau di Malaysia ngurus hal-hal yang tadi, surat menyurat, bayar pajak dan bayar rotek, semuanya dilakukan di namanya JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan. Kalau di Indonesia kayaknya seperti di LLAJ, seperti begitu. Bukan ke polisi, bukan ke Samsat ya. Jadi ngurusnya semuanya ke JPJ tadi, seperti di LLAJ. Kalau membuat atau membayar rotek itu sekalian bayar asuransi. Simple saja. Kita datang ke tempat, bisa di kantor pos. Nah, kantor pos ini biasanya menyediakan asuransi dan juga menyediakan pembayaran rotek. Kalau saya misalnya kalau datang ke pos, mesti ditanya apa asuransinya. Saya minta yang paling murah. Itu saja. Paling murah ya. Setelah itu kita bayar kurang lebih 425 ringgit, ditambah rotek 70 ringgit. Biasanya bayar ongkos ke kantor pos 2 ringgit. Oh, ada casnya ya, 2 ringgit berapa saja. lama waktu yang diperlukan untuk ngurus rotek dan asuransi tadi? Tergantung antrian biasanya. Kalau antriannya panjang, yang lama itu ngantrinya. Tapi kalau ke kantor pos, paling antriannya 3-4 orang saja. Ya, tak banyak. Setelah sangat nyampe ya. di counter, ya kurang lebih 5 menit. Bayar, surat langsung di print, selesai. Tidak ribet. Senang ya, mudah. Nah sekarang ada lagi yang berkaitan dengan tilang. Oke, saman. Kalau bahasa Malaysianya saman. Siapa yang berhak menilang kalau di Malaysia? Ada 3 guys. Ada 3. 1 polisi. Kalau terjadi pelanggaran jalan raya. Yang kedua JPJ, yang tadi seperti DLL AJR ya. Indonesia. Yang ketiga sepertinya kalau di Indonesia Satpol PP. Kalau di Kuala Lumpur namanya Rela. DBKL. Oh, DBKL. DBKL itu apa ya kepanjangannya ya? Dewan Bandaraya. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Iya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Nah, untuk yang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ini khusus menyaman atau menilang yang salah parkir. Misalnya parkir tidak pada tempatnya, lalu kemudian parkir di tempatnya tapi tidak membayar. Nah, kalau urusan jalan raya di BKL tidak
tidak menilang. Nah, selanjutnya berapa besarnya tilang atau saman? Berapa ya? Kalau salah parkir yang pernah saya alami, yang pertama saya kena tilang Rp30 karena parkir tidak di tempat, tidak di kotak yang sudah disediakan. Tentu saja pasti tidak membayar. Saya kena Rp30. Nah, ketika disaman itu atau ditilang, kalau saya lama tidak ngambil, yang kedua saya kena yang kedua, yaitu bannya dikunci. Bannya dikunci, lalu kemudian di depan di kaca itu dikasih kertas. Di situ Saman, juga ya? tertera nomor telepon yang harus dihubungi kalau ingin membuka. Wow. Akhirnya saya telepon dan kurang lebih 1 jam saya tunggu di dalam mobil dalam keadaan mobil terkunci sambil dilihat orang banyak. Ya malu sedikit, nggak apa-apa lah Iyalah ya. untuk pengalaman. Akhirnya saya untuk bayar buka kunci itu Rp50. Jadi total saya harus membayar Rp80. 80 kali 3,5, karena ringgit itu 3.500. Nah, bagaimana kalau jalan raya? Kalau jalan raya bisa ada namanya tilang maksimal. Saya pernah kena tilang juga maksimal karena kecepatan. Kecepatan di tol itu maksimal 110 km per jam. Saya nggak terasa melebihi itu. Wow. Saya hanya 112. Ternyata saya kena tilang karena kena di situ ya? ada foto yang saya nggak tahu. Apa? Bisa foto oleh polisi, bisa foto otomatis yang sudah di jalan raya. Tiba-tiba kurang lebih 3 hari ada surat ke rumah. Di situ menerangkan lengkap surat tilang, isinya adalah pelanggaran kecepatan. Kecepatan laju. yang dibolehkan 110, kecepatanmu 112. Lalu kemudian disertakan foto mobilnya dan plat nomornya. Wow, lengkap Lalu ya. ditunjukkan berapa besarnya tilang yang harus dibayar. Diberi waktu kurang lebih kalau dibayar 14 hari. Sebelum 14 hari itu Rp300 kalau nggak salah waktu itu. Ya, waktu itu saya bayar Rp300. Kalau melebihi maka semakin lama akan semakin naik. Mahal ya. Wow. Nah, enaknya lagi kalau di Malaysia kita boleh merayu. Ya, Oh, dengan boleh merayu. alasan-alasan tertentu kita bisa merayu. Nah, kalau saya belum pernah melakukan rayuan, ya, jadi saya bayar. Oke. Memang saya merasa salah dan saya bayar. Kita lanjut ya, di Malaysia ini memang ada beberapa peraturan yang mesti kita ikutin, kita patuhi di jalan raya. Cari tahu sebelum kita mendapatkan lesen ataupun SIM mengemudi itu, di situ kita sudah diajari peraturan-peraturan. Juga ada niat mau ambil lesen di Malaysia. Dengar infonya itu kalau ambil lesen di Malaysia ini betul-betul lengkap ya, tanya sampai 8 jam kita mendengarkan ceramah ya. Nah, selanjutnya masalah plat nomor, guys. Kalau di Malaysia nggak jauh beda sih kayaknya, angka-angkanya, huruf-hurufnya terdiri dari huruf dan angka. W, wilayah persekutuan ya. Namun ada satu kayaknya perbedaan. Plat nomor kalau di Malaysia itu tidak ada jangka waktunya. Oh, oke. Sampai kapanpun plat nomor itu asalkan tidak rusak, maka plat nomornya tetap. Kalau di Indonesia kalau nggak salah harus ganti setiap 5 tahun. Oh ya, ada di bawahnya itu kecil ya. Nah, kalau di Indonesia plat nomor harus asli buatan Samsat. Tapi kalau di Malaysia enggak. Plat nomornya bisa beli di mana saja. Dengan ketentuan hurufnya Harus jelas. besarnya mengikuti yang ditentukan oleh JPJ.
Nah itu enaknya di situ, simple saja. Kita tidak boleh repot-repot. Oh ya, satu lagi, kalau di Malaysia itu, kalau di Indonesia ada mengurus 5 tahunan ya, karena harus STNK-nya mati, harus ganti plat nomor, dan itu kayaknya agak ribet gitu ya. Harus melalui banyak meja, banyak map. Kalau di Malaysia nggak ada acara 5 tahunan, nggak ada. Yang ada adalah yang setahun tadi, ganti rotek mati, ganti sambil membayar asuransi. Itu saja terus ya, terus. Nah, yang selanjutnya adalah soal kaca. Kalau di Indonesia boleh menggunakan kaca hitam. Ya, sini Kalau tak di boleh Malaysia ya. namanya tinted, ya, kaca hitam. Dari dulu di Indonesia sudah boleh. Kalau di Malaysia baru sekitar 2-3 bulan yang lalu sudah mengizinkan pemakaian kaca hitam, karena banyak protes dari warga negaranya, terutama para ibu-ibu, soal panas, soal keamanan dan lain sebagainya. Hanya saja ada ketentuan untuk yang belakang, kaca belakang itu boleh segelap-gelapnya, kaca jendela belakang itu boleh 80%, kaca jendela sopir itu 50% gelapnya. Kalau yang depan berapa ya, saya lupa. Kalau yang depan, yang jelas boleh gelap. Kalau dulu nggak boleh. Kalau ketahuan gelap dulu dendanya lumayan juga, lumayan besar. Saya nggak pernah kena tilang, jadi saya nggak tahu besarnya, lupa besarnya itu. Untuk keselamatan sebenarnya. Seterusnya soal bagaimana kalau kita membeli atau menjual mobil kita. Kalau kita membeli atau menjual, wajib balik nama guys. Karena kalau nggak balik nama, ini berkaitan dengan asuransi. Kerugian bagi yang menjual kalau nggak balik nama, maka asuransinya akan kepotong untuk orang lain yang menggunakan tadi. Bagi yang membeli, kalau dia tidak balik nama, maka dia nggak bisa beli asuransi. Maka kalau terjadi apa-apa kecelakaan, dia nggak dapat klaim asuransi. Nah, itu di Malaysia wajib balik nama, karena asuransinya akan melekat kepada yang punya. Bagaimana proses jual beli? Yang pernah saya alami, kalau saya menjual lah, ini kalau saya menjual, maka si pemilik atau minta tolong kepada orang, dibawa ke Puspakom. Di sana kita ambil formulir, lalu kemudian kita isi, lalu antri. Untuk apa? Pengecekan mobil. Oh, kena dicek dulu ya. Mulai dari sasisnya, kerangkanya, nomornya, mesinnya. Apakah sama mobil itu termasuk mobil potong apa enggak. Jadi di Malaysia itu ada mobil potong. Jadi mobil misalnya bekas kecelakaan atau mobil impor, kan Malaysia itu boleh impor mobil bekas dari negara lain yang diambil suku cadangnya. Nah itu dia harus dibawa ke Puspakom dulu. Antrian cukup lama, kalau banyak ya lama. Setelah itu hasil dari Puspakom akan kita bawa ke JPJ. Ya, di JPJ akan antri. Nah, ini si pemilik wajib datang. Karena si pemilik lama itu harus ya? fingerprint itu wajib itu. Namun saya juga pernah ngalami ketika saya menjual mobil saya, kebetulan dibeli oleh agen asuransi. Jadi dia sudah paham betul, sudah biasa mengurusin tentang jual beli mobil. Jadi dia ke rumah saya ngambil mobil sambil bawa laptop dan fingerprintnya. Jadi saya nggak perlu keluar rumah. Nah, itu sangat mudah. Itu dia disebut dengan istilah runner. Kalau kita nggak mau repot-repot, pergi saja ke agen, namanya runner. Istilahnya adalah runner. Nah, di situ soal diuruskan. Ya seperti yang saya alami tadi. Bagaimana
menjual mobil atau membeli mobil. Nah, ini kalau zaman sekarang saya rasa hampir sama ya, di Indonesia sudah ada berbagai macam aplikasi, website untuk jual mobil online. Pengalaman Online saya selalu semuanya. lebih banyak menjual dan membeli secara online. Kalau saya menjual, orangnya saya minta untuk datang. Saya nggak mau keluar. Kalau saya menjual, orangnya saya suruh datang juga. Nah, kalau dia mau ya silakan, kalau enggak ya saya pilih. Biasanya akan ada orang-orang yang mobilnya ingin terjual dengan cepat, maka begitu saya minta untuk datang, dia pasti mau. Atau orang yang perlu mobil dengan cepat, tertarik dengan mobil saya, maka kalau dia tertarik, saya minta datang. Nah, dia tertarik, datang, dia dilihat, cocok, maka urusan berikutnya. Begitu guys. Oke guys, terakhir. Wah, lengkap Bagaimana ya penjelasan dengan daripada Bapak ini. cara mendapatkan SIM? Kalau di Malaysia istilahnya lesson. Ya. Di Malaysia guys, membuat SIM cukup rumit. Ya. Kalau saya Betul. sendiri secara pribadi Lengkap di ya. Indonesia belum pernah sih ngurus SIM mobil, belum pernah. Karena dulu di Indonesia belum bisa bermobil. Namun kalau sepeda motor sudah pernah. Ketika itu ya ikut tes seperti biasa di Samsat. Setelah itu dapat. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah SIM mobil. Kalau di Indonesia SIM mobil ya adalah praktek pakai ujian tertulis, lalu kemudian ujian nyetir, ya, parkir dan lain sebagainya. Kalau di Malaysia, ini saya rasa kalau di Malaysia ini agak rumit dan lebih mahal. Untuk SIM Malaysia, untuk SIM mobil ya, untuk SIM mobil itu kategori yang pertama harganya 1.300 sampai 1.500. Jadi kurang lebih 4 sampai 5 juta lebih untuk SIM mobil. Itu termasuk kursus, wajib itu kursus hukumnya, tidak boleh tidak ada kursus. Harus kursus ya. Lalu kemudian ujian tulis dan Lisan. praktek. Praktek. Nah, kalau saya, alhamdulillah guys, dulu saya pertama kali datang ke Malaysia masih agak muda. Ketika itu saya berbekal SIM sepeda motor dari Indonesia. Lalu kemudian ada rezeki saya beli mobil. Ketika itu masih untuk orang asing, masih dibuka. Jadi SIM Indonesia boleh ditukar Ya, ke mama SIM pun macam tuh. Malaysia. Malaysia, Lesa. Karena mereka nggak tahu bahwa yang saya bawa itu adalah SIM sepeda motor. Jadi SIM sepeda motor bisa saya tukar menjadi SIM mobil. Dan waktu itu malah bayarnya juga lebih murah, sekitar 50 ringgit ya, untuk proses penukaran waktu itu. Nah, sekarang itu sudah tidak ada lagi. Rezeki saya. Alhamdulillah itu rezeki saya. Jadi teman-teman saya yang baru kesini kalau ingin punya SIM ada dua cara. Mengikuti cara Malaysia kayak tadi, harus ada kursus dan membayar sekian ribu ringgit, atau memakai SIM internasional. Tapi bagi orang yang sudah memiliki visa izin tinggal, tidak boleh memakai SIM internasional. Ya, Gitu. betul. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita tentang mobil di Indonesia dan di Malaysia. Maksud saya surat-surat mobil Urusan dan ya. lain sebagainya.
Oke teman-teman, tadi sangat-sangat lengkap ya info yang diberikan Bapak ini ya. Kalau teman-teman Malaysia ada yang mau tambahin ataupun ada kekurangan, boleh komen di bawah ya. Sari mau tambahi beberapa yang Sari tahu ya. Kalau STNK ataupun surat kepemilikan ataupun kalau di Malaysia Geran ya. Kalau di Malaysia Geran itu tidak harus kita bawa kemana-mana ya teman-teman, tinggal saja di rumah kan. Tapi kalau di Indonesia, buat pengetahuannya ya, STNK ataupun surat kepemilikan kendaraan itu harus dibawa ke mana-mana. Nah, kalau ada pemeriksaan polisi itu juga diminta SIM, surat mengemudi, dan juga STNK kepemilikan kendaraan ya teman-teman. Kalau di Malaysia tak payah ya. Nah, dicek lesen dan juga road tax yang di depan cermin itu masih aktif atau tidak. Dikatakan Bapak ini kalau di Indonesia kurang ada yang menggunakan insuran ataupun asuransi untuk kendaraan ataupun mobilnya ya. Ada banyak juga keuntungan ya kalau kita punya insuran kereta ya. Boleh kalau misalnya terjadi kemalangan atau kecelakaan, boleh klaim insuran ya. Di akhir juga Bapak ini mengatakan dia punya SIM itu daripada SIM Indonesia itu ditukar menjadi lesen Malaysia. Nah, kalau sekarang itu memang tak boleh ya teman-teman, disebabkan beberapa bulan yang lalu Sari ada tanya langsung ke JPJ Putrajaya, disebabkan Sari juga punya lesen Indonesia. Sari itu berniat itu mau tukar ke lesen Malaysia, tapi sekarang itu sudah tak boleh ya teman-teman. Kalau mungkin dulu boleh, jadi kalau Sari mau mendapatkan lesen Malaysia ya harus belajar, harus kursus lagi mengikuti peraturan yang ada di Malaysia. Sebenarnya seperti itu, untung juga ya kalau kita belajar ataupun kursus di Malaysia ini, kita diajarin macam mana peraturan-peraturan di jalan raya di Malaysia. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Kalau kalian ada komentar lain ataupun pandangan, kalian juga boleh komentar secara baik ya di komen di bawah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Bapak ini. Nama channelnya adalah Mevindo ya. Oke, terima kasih telah menonton. Bye.